Tiongkok merupakan pasar besar untuk kendaraan listrik dan pernah menggeser Tesla selama beberapa tahun di pangsa pasar global. Akan tetapi, tampaknya ada yang tidak beres dengan industri kendaraan listrik di negara ini, lantaran rekaman video menampilkan ladang-ladang yang dipenuhi dengan deretan mobil listrik yang menumpuk dan ditinggalkan. Sebagian dari mobil-mobil di tempat ini telah ternoda oleh lapisan debu dan tertutup rumput. Beberapa mobil listrik ini adalah model Geely Kandi K10 EV, Nita V, dan BYD. Pemandangan ribuan kendaraan listrik yang terbengkalai di ladang-ladang di sekitar kota-kota besar di negara ini telah ada sejak tahun 2019. Meski beberapa pakar mencoba memberikan penjelasan penyebab di balik ribuan mobil listrik yang terbengkalai di negara ini, namun tampaknya masih belum ada titik terang dan kemungkinan akan tetap menjadi misteri karena pemerintah Tiongkok tidak memberikan penjelasan sedikit pun hingga saat ini. Akan tetapi, terdapat sebagian orang mencoba memberikan jawaban yang mungkin masuk akal meski hanya sekedar opini pribadi yang akan dibahas di bagian akhir video. Kendaraan energi baru Tiongkok mengacu pada industri kendaraan bertenaga listrik di Republik Rakyat Tiongkok. Energi listrik juga merupakan salah satu metode sumber tenaga mobil yang disukai sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Berbeda dari kendaraan tradisional yang ditenagai oleh mesin pembakaran internal, kendaraan energi baru sebagian besar merupakan kendaraan listrik yang dapat diisi ulang, yang mencakup kendaraan listrik murni dan kendaraan hibrida plug-in, serta kendaraan sel bahan bakar. Pada tahun 2009, pemerintah Tiongkok telah melihat tren Tesla yang merupakan perusahaan kendaraan listrik dan panel surya terbesar di Amerika Serikat. Dan sejak saat itu, Tiongkok mulai mengembangkan industri kendaraan energi baru dalam negeri. Pesatnya perkembangan industri kendaraan listrik Tiongkok tidak lepas dari seorang ilmuwan Tiongkok bernama Xian Xiuxin yang mengusulkan untuk memasuki era kendaraan energi baru setelah ia mengunjungi Jerman Barat dan Inggris pada tahun 1987. Ia juga menyarankan agar industri otomotif Tiongkok harus melewati tahap bensin dan solar, serta langsung memasuki tahap energi baru. Tiongkok kemudian berhasil meluncurkan bus listrik murni pada tahun 1995 dari jalur perakitan. Demi mencapai lompatan besar dalam perkembangan industri otomotif Tiongkok, Wan Gang yang saat itu bekerja di perusahaan Audi Jerman menyampaikan gagasan kepada Dewan Negara untuk mengembangkan mobil energi ramah lingkungan. Pada akhir tahun yang sama, Wan Gang diundang oleh Kementerian Sains dan Teknologi untuk kembali dan bekerja di Tiongkok. Pada 29 September 2001, Kementerian Sains dan Teknologi mengumumkan peluncuran proyek khusus besar kendaraan listrik yang merupakan bagian dari rencana 5 tahun ke-10 dan rencana 863. Proyek khusus besar kendaraan listrik Tiongkok ini mencakup kendaraan sel, kendaraan hibrida, serta kendaraan listrik murni dan disebut 3 vertikal, serta 3 teknologi utama yang disebut 3 horizontal yang meliputi sistem powertrain multi-energi, motor penggerak, dan baterai daya. Dalam proyek kendaraan listrik besar program 863 Tiongkok ini, Wan Gang ditunjuk sebagai kepala ilmuwan dan ketua tim penelitian ilmiah. Untuk mengerjakan proyek penelitian ini, diperlukan biaya sekitar 880 juta yuan. Proyek penelitian ini melibatkan beberapa lembaga perusahaan, terutama perusahaan mobil, produsen baterai dan komponen, serta lembaga penelitian. Setelah beberapa tahun penelitian, Tiongkok akhirnya beralih dari tahap penelitian dan memasuki tahap produksi pada tahun 2007. Sebagian besar kendaraan listrik Tiongkok yang paling awal diproduksi terutama di sektor publik, seperti bus yang pernah digunakan pada perhelatan Olimpiade Atlet 2008 di Tiongkok. Selain itu, pada bulan Desember tahun 2008, perusahaan mobil listrik Tiongkok meluncurkan kendaraan hibrida plug-in yang diproduksi secara massal pertama di dunia.
Tidak seperti kendaraan hibrida pada umumnya, mobil ini justru dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang oleh generator dan sumber listrik eksternal. Pada tanggal 23 Januari tahun 2009, pemerintah meluncurkan rencana 10 kota ribuan kendaraan untuk mempromosikan kendaraan energi baru di 10 kota, termasuk Beijing dan Shanghai, serta memberikan subsidi kepada pembeli mobil. Proyek ini juga dikenal sebagai proyek percontohan yang melibatkan 10 kota untuk mempromosikan 1000 unit mobil listrik setiap tahun dalam rentang waktu sekitar 3 tahun. Rencana ini telah mendorong popularitas kendaraan energi baru Tiongkok dan merangsang permintaan pasar. Pemerintah Tiongkok memberikan prioritas pada promosi penggunaan kendaraan energi baru di sektor transportasi umum perkotaan, persewaan, layanan resmi, sanitasi, layanan pos, bandara, dan membangun jaringan pengisian daya dalam skala besar yang dengan cepat meningkatkan produksi kendaraan listrik Tiongkok. Diperkirakan sekitar 500.000 unit kendaraan listrik yang mencakup kendaraan energi baru listrik murni, hibrida plug-in, dan hibrida biasa berhasil diproduksi sejak Maret tahun 2009 hingga 2012. Di akhir tahun 2012, sebanyak 27.432 unit kendaraan telah dipromosikan di 25 kota, termasuk 23.032 kendaraan berbagai jenis di bidang pelayanan publik dan 4.400 kendaraan energi baru yang dibeli oleh perorangan. Pada tahun 2015, Tiongkok menjadi pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia dengan penjualan sebesar 330.000 unit dan menyumbang 60% dari penjualan kendaraan energi baru di seluruh dunia. Pemerintah juga meningkatkan dukungan terhadap mobil listrik dalam rencana pengembangan industri kendaraan energi baru dan hemat energi yang ditetapkan sejak tahun 2012 hingga 2020. Dalam rencana ini, pemerintah Tiongkok berencana untuk mencapai produksi kumulatif dan penjualan energi baru hingga 5 juta unit dengan memberikan subsidi pembelian mobil, mengurangi pajak pembelian, dan mempercepat pembangunan infrastruktur pengisian daya. Dukungan pemerintah dan meningkatnya permintaan pasar telah mengantarkan industri kendaraan energi baru Tiongkok ke dalam posisi penting di pasar global, sehingga pada tahun 2020, kendaraan energi baru Tiongkok telah melampaui 5 juta unit, menjadikan Tiongkok sebagai pasar kendaraan energi baru terbesar di dunia. Penjualan kendaraan energi baru Tiongkok menguasai 53% pangsa pasar global pada tahun 2021, dengan penjualan sebesar 3 juta unit lebih. Menurut Asosiasi Produsen Mobil Tiongkok, produksi kendaraan energi baru Tiongkok meningkat sebesar 35,8% pada tahun 2023 dan penjualan sebesar 37,9%. Sementara pada Mei 2024, penjualan kendaraan energi baru mencapai 960.000 unit, meningkat sebesar 33,3% setiap tahun, serta peningkatan setiap bulan sebesar 12,4%. Bank Hong Kong juga memperkirakan angka penjualan kendaraan listrik Tiongkok akan mencapai 90% pada tahun 2030. Kendaraan energi baru Tiongkok juga menunjukkan peningkatan ekspor yang signifikan. Pada tahun 2023, ekspor kendaraan energi baru Tiongkok hampir mencapai 2 juta unit, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 55%. Selain itu, Tiongkok juga mengekspor kendaraan listrik murni sebesar 1.545 unit dan kendaraan listrik hibrida plug-in sebesar 138.000 unit. Sejak Januari hingga April 2024, ekspor kendaraan energi baru Tiongkok mencapai 663.000 unit dengan peningkatan 27% setiap tahun. Di samping itu, kendaraan energi baru Tiongkok seperti mobil listrik dan mobil listrik hibrida plug-in juga mengalami peningkatan besar pada tahun 2024, di mana jumlah ekspor mobil listrik meningkat 20% setiap tahun dan menyumbang sebesar 86% di pasar mobil listrik global.
Sementara mobil listrik hibrida plug-in meningkat sebesar 144% dengan jumlah ekspor mencapai 92.000 unit dan menyumbang 14% dari jumlah ekspor di seluruh dunia. Peningkatan ekspor kendaraan listrik Tiongkok juga menyebabkan peningkatan harga rata-rata ekspor. Dari Januari hingga April 2024, harga rata-rata ekspor kendaraan energi baru Tiongkok mencapai 23.000 US dollar, di mana hal itu meningkat sebesar 18.000 US dollar dibandingkan tahun 2019. Meningkatnya permintaan dan kenaikan harga tidak hanya mencerminkan peningkatan daya saing kendaraan energi baru Tiongkok di pasar global, akan tetapi juga menunjukkan kemajuan Tiongkok dalam teknologi dan manufaktur kendaraan energi baru. Pasar kendaraan energi baru Tiongkok telah menunjukkan momentum pembangunan yang kuat dan berlangsung cukup singkat, berkat dukungan kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan permintaan pasar. Pemerintah Tiongkok telah menyediakan dana sebesar 15 miliar US dollar untuk mengembangkan kendaraan listrik dalam negeri. Selain itu, kebijakan pemerintah Tiongkok yang berhasil meningkatkan industri kendaraan energi baru adalah termasuk menawarkan keringanan pajak yang tidak kecil bagi konsumen dan produsen. Sejak tahun 2024, pemerintah Tiongkok telah membebaskan pembayaran pajak bagi konsumen dalam negeri atas kendaraan listrik murni yang memiliki jangkauan tempuh minimal 200 km dalam setiap pengisian daya. Bahkan, pemerintah Tiongkok juga memberikan subsidi sebesar 3% kepada salah satu industri kendaraan energi baru Tiongkok, seperti BYD yang pernah memasuki Indonesia dengan beberapa produksinya pada Januari 2024 yang lalu. Kendaraan listrik Tiongkok juga cenderung lebih murah dibandingkan kendaraan listrik buatan barat. Hal ini karena sebagian besar produksi baterai dilakukan oleh perusahaan dalam negeri. Baterai lithium-ion kini menjadi standar di banyak kendaraan listrik. Namun, baterai lithium-ion pertama di dunia dikomersialkan pada tahun 1991. Litium dan kobal merupakan bahan baku penting dalam pembuatan baterai untuk menggerakkan kendaraan listrik. Kendaraan listrik Tiongkok menggunakan baterai lithium-ion yang sebagian besar diperoleh dari tambang kobal terbesar yang berada di Republik Demokratik Kongo, yang juga ditambang dengan Tiongkok sebagai negara dengan tambang litium terbesar ketiga di dunia. Kemajuan teknologi dan meningkatnya permintaan kendaraan listrik Tiongkok di pasar global telah melahirkan kuburan kendaraan listrik di beberapa kota besar di negara ini. Menurut sebuah laporan, banyaknya kendaraan listrik yang ditinggalkan di negara ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan model kendaraan listrik yang lebih unggul, sehingga banyak konsumen yang menjatuhkan pilihan dan minatnya terhadap mobil yang lebih modern, sekaligus meninggalkan mobil listrik dengan model lama, sehingga menyebabkan lahirnya kuburan mobil listrik di beberapa kota besar di negara ini. Hundreds, if not thousands of EVs have been found sitting unused in fields across at least half a dozen cities in China. How did that happen? Selain itu, dari 200 lebih produsen kendaraan listrik di negara ini juga bergulat dengan kelebihan pasokan yang diperkirakan dapat menyebabkan beberapa perusahaan kecil gulung tikar. Sementara menurut laporan lain disebutkan bahwa penyebab lahirnya kuburan kendaraan listrik di negara ini dikarenakan pemerintah telah mencabut subsidi dari beberapa produsen kendaraan listrik karena dianggap gagal dalam produksi kendaraan listrik dengan daya tempuh kurang dari 200 km dan tidak memiliki keunggulan merek di pangsa pasar global. Oleh sebab itu, banyak industri otomotif bertenaga listrik di negara ini telah gagal memuaskan pemerintah, sehingga melahirkan kuburan kendaraan listrik yang justru merusak lanskap dan mencemari lingkungan.